Sahabat jelajah, saya masih berada di Kutai Timur, sebuah kabupaten yang memiliki berbagai potensi wisata yang terus dikembangkan. Ya, Kutai Timur berkomitmen untuk menjadi destinasi wisata yang berdaya saing melalui pembangunan destinasi alam, budaya, hingga infrastruktur wisata untuk meningkatkan sektor ekonomi pariwisata yang berkelanjutan tentunya. Jika mengacu pada agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan atau SDGs, hal ini sudah sesuai dengan poin ke-8 SDGs terkait pertumbuhan ekonomi, lalu poin ke-9 terkait inovasi, industri dan juga infrastruktur, ada lagi poin ke-14 tentang ekosistem laut dan poin ke-15 tentang ekosistem darat. Kutai Timur bertekad untuk menjadi destinasi wisata unggulan yang tak hanya menarik, namun juga memberi manfaat bagi masyarakat lokal. Yuk kita kenal lebih dekat bagaimana upaya dan juga strategi dalam mengembangkan sektor pariwisata di Kutai Timur. Bersama saya Permatasari Harahap, ini dia Jelajah Kutai Timur. Sahabat jelajah, saat ini saya sudah berada di bumi Bukit Pelangi bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur, yaitu Bapak Nurullah. Hai Pak Nurullah, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Wah, seger banget Pak hari ini. Alhamdulillah. Pak, saya tuh paling senang kalau datang ke suatu daerah langsung bertemu dengan Dinas Pariwisata. Karena saya jadi bisa tanya-tanya gitu ya tentang daerah wisata di sini apa aja sih? Boleh nggak kasih saya? Kalau misalnya saya datang ke sini, kira-kira tempat mana saja yang harus saya kunjungi? Yang pertama, destinasi wisata yang ada di sini. Ada destinasi wisata pantai, ada destinasi wisata alam, ada destinasi wisata sungai, ada destinasi wisata juga kuliner, ada destinasi wisata budaya. Termasuk tempat yang saat ini? Tempat yang ini termasuk alam ya. Alam kita. Nah, ini luar biasa ini. Satu kawasan destinasi wisata di Bukit Pelangi yang kita tempat ini adalah destinasi wisata Bukit Pandang. Bukit Pandang, Bukit kita Pandang. bisa memandangi kawasan ini dari atas bukit. Iya. 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 Oke, baiklah Pak. Pak, kalau kita bicara mengenai pariwisata gitu ya, boleh nggak saya tanya mengenai langkah-langkah dari Dinas Pariwisata dalam memperkuat infrastruktur pariwisata dan juga dukungan pada daerah-daerah terpencil di sinilah, itu seperti apa? Untuk infrastruktur pariwisata terdiri dari amenitas ya. Amenitas itu adalah pendukung untuk kenyamanan dari wisatawan. Contoh misalnya kita mendirikan gazebo, kita mendirikan toilet, ya, kita mendirikan pujasera untuk supaya kenyamanan dari wisatawan supaya betah di destinasi wisata tersebut. Berarti seperti di Bukit Pandang ini ya Pak ya, jadi disediakan gazebo untuk mereka istirahat, lalu juga ada tempat duduk untuk mereka bersantai, menghadap ke pemandangan alam di sana. Ini kalau sore-sore memang ramai seperti ini? Iya, ramai sekali. Berarti adalah waktu yang pas saya datang ke sini dong ya Pak ya? Luar biasa. Kita sambil duduk yuk, kayak mereka boleh? Boleh. Ya? Ya. Kalau tadi itu adalah infrastruktur fisik, lalu bagaimana dengan dukungan dari Dinas Pariwisata untuk memperkenalkan gitu ya destinasi wisata yang ada di Kutai Timur ini kepada wisatawan lokal seperti saya maupun juga mancanegara? Iya, jadi gini, untuk pengembangan supaya dikenal orang, kita menyelenggarakan pelatihan konten pariwisata. Ya. Jadi yang kita laksanakan adalah pesertanya adalah kelompok sadar wisata. Ya. Di mana kelompok sadar wisata yang kita berikan pembekalan untuk bisa membuat konten-konten destinasi wisata yang sudah dimiliki di masing-masing pengelolaan destinasi wisata. Di samping itu juga kita promosi tentang destinasi wisata di regional, di tingkat provinsi, bisa di Provinsi Kalimantan Timur, bisa ke Bali, ke Jogja, untuk kita berikan promosi. Samping itu juga di mancanegara seperti San Francisco, di Finlandia, yang sudah kita laksanakan untuk
promosi dan bisa dikenal sampai ke luar negeri. Oke, jadi dilatih untuk membuat konten seperti apa, video-videonya, untuk mempromosikan daerah wisata di Kutai Timur agar lebih dikenal di banyak orang, termasuk saya yang bukan warga dari Kutai Timur. Betul sekali. Oke, baiklah Pak. Tapi ada nggak harapan dan juga strategi dari Dinas Pariwisata untuk meningkatkan potensi pariwisata di sini agar menerapkan konsep berkelanjutan? Pertama kita bagi 3 zona. Ada zona pertama yaitu zona Sangatta, terdiri dari Kecamatan Bengalon, Kecamatan Sangatta Selatan, Sangatta Utara, Teluk Pandan, dan Rantau Pulung. Di zona ini kita unggulkan adalah pantai yang kita kenal dengan Pantai Teluk Lombok, Pantai Teluk Perancis, Pantai Teluk Lingga, kemudian Pantai Sekrat. Ini ada alam, ada pantai yang kita unggulkan di zona ini. Dan kita kenal dengan telapak tangan juga ada di zona 1 yang kita kenal dengan rock arts, gambar telapak tangan yang sudah berusia 40.000 tahun sampai 50.000 tahun. Oh ya? Baik. Kemudian di zona 2 Sangkulirang itu ada yang menjadi unggulan kita seperti destinasi wisata di Pulau Miang, di Pantai Najwa, dan Pantai Marang. Ini yang kita unggulkan adalah pantainya yang sudah kita kelola saat sekarang ini. Kemudian di zona 3 zona Wahau itu ada hutan Wehea, kemudian juga ada air terjun Narkata, itu menjadi andalan kita. Kemudian ada sungai Selek, yang menjadi unggulan kita di zona 3. Dan di zona 3 juga kita ada budaya suku Dayak, yang kita kenal dengan Dayak Kenyah dan Dayak Kayan. Cukup memikat wisatawan kalau datang di tempat tersebut. Selalu menyenangkan kalau kita membahas daerah wisata di Kutai Timur, dan nanti saya akan berbincang-bincang lagi dengan Pak Nur. Tapi setelah satu ini tetaplah bersama kami di Jelajah Kutai Timur. Kegiatan festival yang sudah kita selenggarakan di Kutai Timur, Festival Lomplai. Yang kedua, Festival Nusantara Sekrat. Tahun ini ada Festival Karangan, ada Festival Teluk Pandan, ada Festival Mio Baru, ada Festival Telen, ada Festival Busang. Jadi Dinas Pariwisata untuk masuk ke digital, kita ada Instagram, kita ada Facebook, juga kita punya web selain Kominfo jadi ini dalam rangka kita untuk promosi destinasi wisata yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Kembali lagi di Jelajah Kutai Timur dan saya masih bersama dengan Pak Nurullah selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur. Pak, kalau kita berbicara suatu daerah wisata, pastinya kan harus mempromosikannya tidak hanya ke wilayah saja, di sini saja, Kalimantan Timur saja, tapi juga ke wilayah lainnya seluruh Indonesia dan mancanegara. Lalu ada nggak sih kegiatan rutin yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata untuk memperkenalkan seni dan juga budaya Kutai Timur ini, khususnya ke mancanegara gitu ya? Ada nggak Pak kegiatan tahunan atau festival gitu ada? Kegiatan festival yang sudah kita selenggarakan di Kutai Timur, Festival Lomplai. Kebetulan Festival Lomplai ini sudah masuk di KEN, Karisma Event Nusantara. Ini tahun kedua. Yang kedua, Festival Nusantara Sekrat. Ini juga sudah tahun ketiga kita selenggarakan. Tahun ini ada banyak festival. Ada Festival Karangan, ada Festival Teluk Pandan, ada Festival Mio Baru, ada Festival Telen, ada Festival Busang, ada Festival Sangkulirang yang tahun kedua. Ada Festival Tiga Teluk, sudah tahun kedua juga. Ada Festival Pulau Miang juga kita selenggarakan pada tahun ini dalam rangka kita promosi destinasi wisata. Wow, dan pastinya ini juga ada kolaborasi dengan Kementerian Pariwisata? Iya,
Untuk festival yang saya sebut tadi, Festival Lomplai, ini sudah masuk ke Ken. Ken itu adalah Karisma Event Nusantara, di mana Lomplai ini sudah masuk tahun kedua. Pak, kalau kita bicara teknologi saat ini gitu ya, apa-apa kan sudah handphone, teknologi udah, udah oke banget deh, canggih banget, teknologi digital di mana-mana. Mau cari apa aja di situ, bahkan promosi wisata apa juga di situ. Nah, kalau Dinas Pariwisata Kutai Timur itu dalam memperkenalkan seni budaya seperti apa? Jadi Dinas Pariwisata untuk masuk ke digital, kita ada Instagram, kita ada Facebook, juga kita punya web selain Kominfo ya. Jadi ini dalam rangka kita untuk promosi destinasi wisata yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Jadi semua ada di situ, ada video-videonya, semua ada di situ. Pak, apa saja sih program yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan juga keterampilan kelompok sadar wisata di Kutai Timur? Ada kita kerjasama dengan perguruan tinggi seperti Politeknik Samarinda, Politeknik Samarinda, kemudian ada juga Politeknik Pariwisata Makassar. Kita mengadakan pendampingan untuk mendampingi kelompok sadar wisata supaya mereka bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku di pariwisata. Oke, berarti tadi Bapak bilang kalau ada pelatihan dan juga ada pendampingan agar mereka bisa melakukan segala sesuatunya sesuai dengan SOP-nya, gitu ya Pak. Betul, Tapi nanti setelah ada pelatihan, ada pendampingan, mereka mengimplementasikan segalanya itu bagaimana caranya? Makanya kita di pariwisata ini setelah mereka, kita evaluasi, kita monitor. Evaluasi, kita monitor kegiatan-kegiatan mereka di destinasi wisata. Karena kalau tidak dimonitor juga, mereka kita melihat sampai di mana sih mereka mengimplementasikan ilmu yang mereka sudah dapat. Boleh tahu nggak, biasanya gimana sih menerapkannya mereka untuk kelompok sadar wisata itu untuk mengimplementasikan di tempat-tempat wisatanya itu seperti apa? Yang pertama adalah pelayanan terhadap wisatawan yang ada. Kita ada Sabta Pesona, moto pariwisata itu kan Sabta Pesona. Di destinasi wisata harus aman, bersih, tertib, asri, nyaman. Seperti ini ya? Dan bersih, orang datang nyaman. di destinasi wisata harus berkesan gitu. Berkesan supaya wisatawan itu bisa mengajak keluarganya, bisa mengajak sahabatnya untuk datang di destinasi wisata. Makanya kita berikan pembekalan supaya mereka bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu yang mereka sudah dapat. Pak Nur, kayaknya masih banyak lagi yang akan kita bahas terkait pariwisata Kutai Timur. Tapi kita mau jalan-jalan ke sana boleh? Sambil ngobrol-ngobrol. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Jelajah Kutai Timur. Ya Pak, kita sambil ke sana. Target Dinas Pariwisata adalah 1 juta pengunjung ke Kutai Timur. Nah, untuk mencapai target tersebut, pastinya kan ada dong potensi destinasi unggulan di sini. Ada? Ada. Destinasi wisata unggulan selain pantai, selain hutan, juga ada Taman Nasional Kutai, di mana di situ ada ulin yang paling tua di dunia. Di samping itu juga ada manusia hutan berada di Taman Nasional. Ada orang hutan di sana? Ada orang hutan. Bisa kita lihat? Oh, boleh kita lihat. Sahabat Jelajah, masih di Jelajah Kutai Timur bersama dengan Pak Nurullah selaku Kepala Dinas Pariwisata Kutai Timur. Wah, saya masih berada di Bukit Pandang, tepatnya di area Bumi Bukit Pelangi. Di satu wilayah saja ada banyak spot yang bisa kita nikmati. Tadi di awal kita duduk di sebelah sana, lalu jalan-jalan di sebelah situ, dan kali ini duduk di sini menikmati pemandangan yang indah. Wow, saya yakin dengan satu wilayah ini saja itu dapat meningkatkan perekonomian pariwisata yang berkelanjutan. Benar nggak Pak? Apalagi kalau tempat-tempat unggulannya banyak. Iya nggak sih? Iya, betul. Oke, dan saya yakin juga tadi kan Bapak sudah sudah menjelaskan beberapa festival seperti festival Tiga Teluk, ada festival budaya, itu merupakan festival untuk mempromosikan satu wilayah Kutai Timur, memperkenalkan kepada kami wisatawan lokal dan juga mancanegara. Nah, dampak dari festival itu ada nggak sih Pak untuk pariwisata lokalnya seperti apa? Yang pertama,
dampaknya adalah kunjungan wisata meningkat. Ya, dari festival itu kunjungan wisata meningkat, kemudian ekonomi perputaran ekonomi masyarakat juga meningkat. Ya. Di samping itu juga untuk memulihkan dampak dari pandemi, ya, beberapa tahun tidak ada berkunjung di destinasi wisata. Kegiatan-kegiatan festival ini untuk memperkuat citra Kutai Timur sebagai destinasi yang kaya budaya, membantu sektor pariwisata serta memberi dampak ekonomi melalui partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam festival tersebut yang sudah kita selenggarakan. Pak, festival-festival tadi itu apakah nantinya akan dijadikan agenda rutin? Lalu bagaimana Dinas Pariwisata memastikan keberlanjutannya itu? Ya, jadi festival ini sebenarnya sudah ada yang masuk tahun kedua, ada yang masuk ke tahun ketiga seperti Festival Lomplai. Ini sudah masuk tahun kedua. Baik. Festival Sekrat sudah masuk tahun ketiga. Ya. Wow. Festival Tiga Teluk sudah masuk tahun kedua. Jadi tahun 2025 kita akan terus jadikan agenda-agenda Kutai Timur sebagai jadi festival. agenda rutin, agenda ya, rutin, dan dipastikan ya. keberlanjutannya. Betul sekali. Oke. Ya. Tapi ada target nggak sih Pak? Kan biasanya kan kalau misalnya sudah memberikan promosi, sudah membuat festival, tapi ada nggak target gitu dari Dinas Pariwisata pengunjung yang harus hadir di Kutai Timur itu berapa? Kunjungan wisata di Kabupaten Kutai Timur mencapai target 1 juta orang pengunjung. 1 juta. Targetnya 1 juta. Nah, tapi kan 1 juta itu kan bukan angka yang kecil ya. Iya, betul. Ada strategi nggak untuk menarik 1 juta pengunjung itu? Ada, betul. Apa? Ya. Yang pertama adalah termasuk peningkatan infrastruktur, promosi digital, dan peningkatan kapasitas sumber daya pariwisata. Target ini akan lebih mudah tercapai jika dukungan kampanye nasional dan kolaborasi dengan agen wisata internasional bisa kita lakukan. Ya. Oke, jadi memang harus ada kolaborasi ya? Harus ada kolaborasi. Oke, baik internasional dan juga nasional, ya, untuk mencapai 1 juta pengunjung ke Kutai Timur. Betul sekali. Dan saya mungkin bisa termasuk dari 1 juta orang itu ya kalau datang ke sini? Iya, termasuk. Iya. Apalagi kalau jalan-jalan di sini, biar kelihatan sebagai wisatawannya. Bisa. Sambil jalan-jalan boleh? Boleh. Oke, kita jalan-jalan ya Pak ya. Pak, kita balik lagi terkait dengan target Dinas Pariwisata adalah 1 juta pengunjung ke Kutai Timur. Nah, untuk mencapai target tersebut, pastinya kan ada dong potensi destinasi unggulan di sini. Ada? Ada. Destinasi wisata unggulan selain pantai, selain hutan, juga ada Taman Nasional Kutai, di mana di situ ada ulin yang paling tua di dunia. Ya. Di samping itu juga ada manusia hutan berada di Taman Nasional. Ada orang hutan di sana? Ada orang hutan. Bisa kita lihat? Oh, boleh kita lihat. Ya, tapi dibatasi pengunjungnya tuh maksimal 20 orang. Maksimal 20 orang bisa berkunjung ke sana? Betul sekali. Ya. Oh, dan wisatawan mancanegara sudah ada yang itu hadir? Yang justru malah wisatawan mancanegara yang sering berkunjung di tempat itu. Jadi ada 3 sasaran yang menjadi kunjungan wisatawan mancanegara. Yang pertama di Taman Nasional, di Mentoko itu yang ada manusia hutan. Yang kedua di gambar telapak tangan, yang khas rock arts. Yang kedua hutan Wehea yang ada di zona 3 tadi. Ya, itu banyak yang berkunjung, terutama ya wisatawan mancanegara dalam keperluan penelitian sebenarnya. Lalu apa manfaat yang diharapkan jika pengunjung atau target 1 juta orang itu ke Kutai Timur berhasil? Ya. Ini terkait dengan ekonomi Kutai Timur itu sendiri. Ya. Jika target 1 juta pengunjung tercapai, dapat dampak ekonominya akan sangat signifikan bagi Kutai Timur. Pertama, sektor UMKM akan berkembang, terutama usaha-usaha yang mendukung pariwisata seperti penginapan, restoran, kerajinan tangan. Yang kedua, tercapainya target ini juga akan menciptakan banyak lapangan kerja baru di sektor pariwisata dan perhotelan. Secara keseluruhan ini akan meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata dan memajukan ekonomi masyarakat serta langsung terutama di sektor destinasi wisata unggulan kita. Oke, saya amini semoga target 1 juta pengunjungnya itu tercapai. Amin. Ya, karena saya yakin Kutai Timur itu banyak sekali destinasi wisata yang bisa kunjungi. Tadi Bapak sudah jelaskan banyak sekali indah-indah. Tinggal saya aja nih yang explore di sini. Terima kasih Pak Nur atas waktunya untuk perbincangan kita hari ini. Sehat-sehat terus Bapak. Amin, amin. Dan sekarang kita mau jalan-jalan lagi menikmati Bukit Pandang. Boleh ya? Boleh.
jalan-jalan di Kabupaten Kutai Timur, hari ini saya mengakhiri perjalanan saya di Pantai Kenyamukan. Nah, seperti yang kalian lihat di belakang saya ini, indah sekali bukan? Dan ini merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Dengan upaya dan inovasi dari Dinas Pariwisata, Kutai Timur terus bergerak maju menjadi destinasi wisata yang tidak hanya indah tapi juga berdaya saing tinggi. Ya, semoga pariwisata di Kutai Timur terus berkembang, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan juga memperkenalkan keindahan alam serta budaya Indonesia ke mata dunia dan juga menjadi salah satu pariwisata yang sejajar dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan Jelajah Kutai Timur. Saya Permatasari Harha pamit, sampai jumpa di Jelajah Kutai Timur berikutnya.